Pak Bob sedang membuka laptop, tiba-tiba Pak Bob menerima telepon dari temannya. Ya, halo. Ya. Oke, baik. Siapkan semua ya. Agendakan. Saya besok ekspansinya ke Kalimantan. Ya, ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, baik. Ibu Bob datang membawakan minuman. Halo Papi, minum dulu ya. Hari ini kerjaan sangat banyak, pasti lelah ya. Ya, capek. Minum dulu. Mami, Ya, nanti Papi mau berangkat Kalimantan. oh gitu ya Pak. Ya, untuk buka perusahaan kita di Kalimantan. Jadi nanti siapkan semua ya. Emangnya Papi berapa lama di sana ya Pak? Ya sekitar 1 minggu lah atau 2 minggu di sana. Nanti Papi dari rumah Mama siapkan semua pakaian. Papi dari kantor langsung berangkat ke bandara. Nanti Mama siapkan semua ya, supaya Papi dari kantor langsung berangkat ke bandara. Minumannya enak, manis kayak mama. Pak Bob tiba di kantor untuk menyiapkan dokumen yang akan dibawa ke Kalimantan. Oke, saya baru tiba di kantor, Ya, halo. Ya. Oke, nanti saya hubungi. Ada tamu dari luar yang ada hubungi saya? Ya, nanti tamu ketemu di luar ya. Ya, oke. Ya, nanti ke kantor. Selain menyiapkan dokumen, Pak Bob juga mengajak sekretarisnya ke Kalimantan. Sekretarisnya pun mau mengikuti Pak Bob, dan Pak Bob menawarkan beberapa hadiah, seperti tas, mobil, dan rumah. Oh ya, halo. Nanti ya. Oke, siapkan semua nanti ke Kalimantan. Oke. Oke, saya ikut. Saya nanti ke sana. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak tolong pergi. Oh ya. Hari ini kerjanya sudah semua ya yang kemarin. Oh ya. Sudah kamu ambilkan minum dinginnya buat saya. Ini Pak, minumannya. Oh ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Cinta minumannya. Ya, manis minumannya. Ayo, kamu duduk sini dulu. Nah. Kamu sekretaris ini nanti ada agenda saya. Ikut Kalimantan aja ya. Mau ke Kalimantan? Baik Pak. Oke. Kamu mau tidak nanti di sana belikan tas, rumah, mobil? Mau Bapak? Aduh cantiknya. Ya ikut ya. Iya, pasti seru di sana. Seru pasti seru nanti kamu kepo, kamu jangan takut sama saya. Nah, nanti ini minumannya manis loh sama orangnya. Nanti di sana kamu jangan takut, nanti aku belikan semua tas, belikan motor, rumah nanti untuk kamu ya. Biar kamu nginep di sana, nanti aku yang pergi datang ke Kalimantan. Begitu ya? Oke. Pak Bob bersama sekretarisnya menuju bandara untuk berangkat ke Kalimantan. Di Kalimantan, Pak Bob akan mengurus cabang perusahaan.
Sementara di rumah, teman-teman Ibu Bobi datang berkunjung. Salam. Salam. Bu Ani, Bu Ida, silakan masuk. Mari masuk. Bu Ani, Bu Ida, lihat deh. Pohon natal ini bagus kan? Bagaimana menurut kalian? Mewah kan? Ini pasti mahal. Mahal toh? Iya, mahal. Iya. Kali ini saya beli di Singapura. Harganya cuma 15 juta saja. Wow, 15 juta saja. Iya. Luar biasa. Bu Ida silakan dulu, mari dulu. Silakan Iya. dulu. Terus ada bawa tas. Tas. Ya, tasnya cocok untuk ibu ke pesta. Wow, keren sekali. Hak tinggi lagi nasi jalan di ruangan TikTok punya sudah ruangan. Pasti tampil beda ini. Beda. Pokoknya ibu is the best. Keren. Berapa sih? Tidak mahal, murah sah. Sudah saya ambil semua. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu Bob sudah ambil tas saya. Itu beli di apa? Di luar negeri deh. Luar biasa deh kualitas tasnya. Tinggi TikTok di ruangan. Ya. Sementara asik ngobrol bersama teman-temannya. Pasti ibu primadona di Ibu Lia yang sedang lewat di depan rumah Iya, itu pasti. Iya toh Ibu Bob. iyalah. mengajak Ibu Bobi bersama teman-temannya untuk mengikuti ibadah perempuan gemit. Shalom. Salam, Ibu Lia. Mari, Ibu. Shalom. Mari. Silakan duduk, Ibu. Boleh, silakan duduk. Ini ada rame-rame. Kita datang. Jual panas. So ada tas baru. So ada pohon natal. Bahkan mungkin so ada sepatu dengan kue natal. Nah, ini hari pas ibadah kaum ibu. Saya pas lewat saya lihat jadi saya singgah kok. Ajak mari kita sama-sama ke ibadah kaum ibu. Ya, Ibu, tapi saat ini kan baru jam 4 kan, Ibu. 4:30 kita sudah mulai, jadi sebelum 4:30 kita sudah ada di sana. Jadi mungkin saya duluan, mari kita sama-sama di ibadah kaum ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Lama-lama mari kita sama-sama ikut ibadah kaum ibu. Bisa minta permisi. Dengan berbagai alasan, Shalom. Ibu Bobi dan teman-temannya tidak mengikuti ajakan Ibu Lia. Kita ibadat kaum ibu. Ya, duluan sana nanti kita menyusul. Dan Ibu Lia pun pergi meninggalkan Ibu Bobi dan teman-temannya. Ibu Bobi dan teman-temannya pun mulai menggosip tentang Ibu Lia. Dia ada utang sudah belum. Dia belum. Lagi asik menggosip, Fania, anak Ibu Bobi datang meminta uang. Ya, anak, bagaimana? Ini kita ada gosip apa saja. Bisa ambil mau ke tas, ambil 1 juta saja. Makasih, Pak. Bu Ani, sebelumnya saya tidak suka Ibu Lia. Setiap hari sibuk di ibadat. Kalau kita lihat kehidupan biasa-biasa saja. Betul tuh. Semua kegiatan di gereja saya itu hanya pakai Lia. Padahal harus ada yang banyak juga. Ibu pendeta kita tuh badannya sudah rampung hari. Ibu Ani, Ibu tahu. Ibu Ani mau kasih uang istri bisa bayar. Baru-baru pinjam saya uang 1 juta supaya belanja sampai sekarang. Hah? Begitu juga ada? Iya, lihat tuh. Itu kan.
Pak Bob pun kembali dari Kalimantan. Pak Bob sedang istirahat di rumah. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari sekretarisnya di Kalimantan. Apa? Bagaimana mungkin siapa dari Kalimantan? Coba cek balik, telepon balik, saya tunggu informasi ya. Telepon balik, segera. Ya, segera sekarang. Ya. Saya kan baru pulang tanda tangan kontrak di Kalimantan. Masa kerjanya sudah terbalik itu. Kita sudah tanda tangan kontrak, masa putus kontrak. Tidak boleh. Cek ulang itu. Cari kepastiannya sebenarnya. Saya Pak tunggu Bob lagi pun shock informasi. setelah mendapat kabar bahwa Ya, halo. perjanjian kerja sama bersama perusahaan Kita bangkrut, lain kalau begitu dibatalkan. Kita rugi. Aduh, mami. Sebentar. Ya, Papi, sebentar, Papi. Mami. Papi, ada apa, Papi? Fania, anak-anak, di mana? Mami. Kenapa? Mami. Aduh, Papi, 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 ada apa, Papi? Mami. Melihat kondisi Pak Bob yang semakin buruk, Ibu pun segera menelpon Dokter Chandra. Iya baik Bu, saya pergi ke sana segala. Ya, kami tunggu Pak Dokter. Terima kasih. Selamat malam. Aduh, Pak Dokter, tolong suami saya, Pak Dokter. Fania, anak-anak, di sini ya. Pak Dokter, tolong suami saya, Pak Dokter. Oh iya, nanti saya periksa. Kalau bisa dibaringkan saja dulu. Fania, ambil bantal, Fania. Dokter Chandra pun segera memeriksa kondisi Pak Bob. Oh iya Bu, oh ini tidak apa-apa. Ini kebanyakan pikiran. Biar nanti Bapak istirahat saja. Setelah mengetahui penyakit Pak Bob, Dokter Chandra pun memberikan beberapa obat, lalu pergi. Sementara berita di televisi menyiarkan berita kecelakaan. Tabrakan beruntun pelaku balap liar, 3 sepeda motor melaju kencang, sementara 1 sepeda motor lainnya menabrak trotoar di badan jalan hingga terpental. Dari belakang, sepeda motor lainnya menabrak motor yang terguling di depannya. Meski telah banyak terjadi kecelakaan di area tersebut, namun mereka tetap menghelat aksi balap Dan liar Ibu Bob di area pun menerima telepon dari seorang temannya. Halo? Hah? Kecelakaan? Ya Tuhan, ini cobaan apa lagi? Usahaan bangkrut, suami sakit, sekarang anak mengalami kecelakaan. Tuhan, ini cobaan apa? Kondisi Pak Bob pun berangsur pulih. Sekarang Bapak sudah mulai Ibu Lia pun datang berkunjung setelah mengetahui keadaan rumah tangga Pak Bob. bersama dengan Tuhan, hati yang hancur, hati yang terluka, dengan kekecewaan kita karena segala kondisi yang ada hidup yang kita hadapi, tentu itu menyakiti kita. Tapi bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ada jawaban, ada kelegaan, bahkan ada pemulihan yang sempurna. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa ada pertolongan yang sesungguhnya. Keluarga Pak Bob pun kembali sadar akan kesalahan mereka selama ini. Terima kasih sudah datang menguatkan saya. Mungkin dengan momen apa sekarang kita semua belajar, saya dan keluarga, bahkan mungkin juga mama bersama suami, bapak dan anak-anak,
kita belajar untuk hadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin ada segala persoalan yang kita hadapi sepanjang hidup kita di dalam perjalanan 1 tahun ini. Pada bulan ini kita tahu bahwa itu proses hidup yang kita harus lewati. Mari kita belajar untuk hadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, bahkan pekerjaan, kehidupan masa depan anak-anak. Kita belajar untuk hadirkan Tuhan. Di dalam Tuhan sang bayi Natal itu ada kedamaian yang kekal yang kita akan dapat. Karena di luar daripada itu, kedamaian yang kekal itu kita tidak akan dapat. Semua akan sia-sia. Baik, terima kasih. Cuma mungkin kita berdoa. Terima kasih banyak Ibu yang selalu mengunjungi kami, menguatkan kami dalam susah dan senang. Saat ini juga suami saya sudah mulai pulih. Shalom Ibu. Shalom Bapak. Ibu, terima kasih Ibu atas dukungan doa dari Ibu dan teman-teman pelayanan semua, doa dari istri, anak-anak saya juga sembuh. Ya, beberapa waktu kemarin satu musibah yang perusahaan kita juga mengalami kebangkrutan, anak juga sakit, dalam kecelakaan saya juga sakit. Itulah semua sudah teguran Tuhan untuk kita. Dan saya juga selalu bergumul bersama istri dan anak-anak. Dan saya juga ada temukan ayat firman yang saya rencana hari ini ke gereja ya. Firman ini saya dapat, saya bisa bersaksi dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Yang mungkin Ibu tidak mengurangi rasa hormat dari Ibu yang sering hadir di sini berikan penguatan, saya bisa baca firman ini. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Kelahiran Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi Ibu, ayat ini yang membuat saya selalu bergumul dan saya mendapat kesembuhan karena saya tahu Yesus telah lahir di dunia dan menyertai kita, dan dikatakan oleh para nabi dan nubuat dan Roh Kudus bahwa Immanuel, ya dalam kita susah Tuhan selalu menyertai kita, membawa kita. Saya juga mau ke gereja.